Kudus, turunlah sekarang hatiku sebagai baitmu, hidupku jadi bejanamu, pakai sesuai rencanamu. Rinduku ubah hidupku, ku bawa kepadamu Tuhan sebagai persembahan yang hidup sampai akhir hidupku. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Rinduku ubah hidupku, ku bawa kepadamu Tuhan sebagai persembahan yang hidup sampai akhir hidupku. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Sapa kiri kanan dulu, katakan shalom, shalom, shalom. Haleluya. Puji Tuhan.
Baik, shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari sama-sama kita akan datang di hadapan Tuhan, kita akan berdoa. Sungguh Engkau baik, Engkau sangat baik di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur buat hari yang diberkati ini Tuhan. Kami mau saat ini memuji menyembah Tuhan, masuk di dalam hadirat-Mu. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Hanya Engkau yang layak terima pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Silakan duduk saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan itu setia, belas kasih Tuhan tak pernah berubah. Tak ada alasan untuk menyerah. Hati yang hancur, Tuhan pakai. Berikan ku hati seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti daun yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Sama-sama katakan, ingat Tuhan itu
hati seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan akan belas kasih. Tuhan nyata berikan ku hati seperti Daud yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan akan belas kasih. Tuhan besar bagi kita. Rasakan belas kasih Tuhan pagi hari ini. Rasakan kebaikan Tuhan melimpah atas kita saat ini. Dia mengingat setiap kita. Dia mengenal setiap kita. Dia mengasihi kita. Haleluya. Tetap percaya kepada Dia. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih berikan ku hati seperti Hana. Mari bangkit berdiri sama-sama. Yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan akan belas kasih. Tuhan nyata berikan ku hati seperti Daud yang
Tuhan. Biarlah pujian dan ucapan syukur jadi penyembahan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Saudara bersuka cita. Amin. Sama-sama tepuk tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan Tuhanlah kekuatan Mazmurku. Semua ya gunung batu dan keselamatan hanya padamu hatiku percaya. Kaulah kebenaran, kota perlindungan. Angkat tanganmu, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Sama-sama katakan Tuhanlah kekuatan dan Mazmurku. Yang gunung batu dan keselamatanku hanya padamu hatiku percaya. Kaulah kebenaran, kota perlindungan. Sama-sama katakan ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah kota perlindungan kami. Haleluya. Yes. Semua tepuk tangan di atas kepala. Katakan ku mau selalu. Semua tepuk tangan. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang. Namun kasih Yeah. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus. Tetap berdiri Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan sama-sama diberkati lewat persembahan pujian dari seorang pemuji dan penyembah Yesus Abraham. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Haleluya, shalom. Apa kabar hari ini saudara-saudari? Luar biasa, amin. Kita percaya Dia sumber kekuatan kita. Mari kita sama-sama katakan Allah sumber kuatku. Come on. Katakan hanya kau milikku.
hanya Kau milikku di surga. Tiada yang lain, tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau, hanya. Amin. Kami gak bisa andalkan kekuatan kami Tuhan. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap Allah sumber, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku semuanya, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, ku percaya kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku semuanya, semuanya. Haleluya, Kau kekuatan kami Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Sungguh tak ada yang lain, tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau, kami sadari tak kuandalkan kekuatan. Kami percaya Tuhan, namun yang Kau tetap selamanya. Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku sama. Allah sumber, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, ku percaya, kuatku dan bagianku semuanya, semuanya. Tak ada yang lain, tak ada yang lain. Kau kekuatanku, Kau kekuatanku. Yang disembah, yang dipuji. Mari kita katakan dengan percaya. Allah sanggup segala perkara, dulu sekarang. Dia gak pernah berubah, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Mari katakan dengan percaya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak pernah berubah. Melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Kami percaya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang sanggup. Amin. Haleluya. Wow, silakan duduk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau penuh kuasa. Bukan hanya mampu merubah keadaan kami, tapi merubah hati kami. Karena mudah bagi Tuhan merubah keadaan.
jalan kami, tapi untuk merubah hati kami. Tuhan rindu kami membuka hati. Tuhan rindu kami menyerahkan diri. Karena tanpa hati yang baru, kami gak akan siap untuk menerima apa yang Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Kau pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Kau pikul segala bebanku. Sujud di altarnya,
Haleluya, glory, glory, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Biar hati jiwa kami Tuhan bersorak-sorai. Biar Tuhan kuasa kasih-Mu selalu menyertai kami. Menuntun setiap jalan hidup kami. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Tetapi kerap kali Kau izinkan, Kau biarkan kami berjalan. Karena kerap kali kami tidak mau dipimpin oleh Engkau. Kerap kali kami tergoda oleh emosi hawa nafsu kami. Oleh tipuan-tipuan dunia. Tetapi firman-Mu kembali menuntun kami di jalan-jalan-Mu. Terima kasih memberkati kami yang ada di tempat ini. Segala pergumulan, masalah, persoalan, tantangan. Kami percaya Engkau telah melihatnya dan Kau telah menyediakan jalan keluarnya. Tambah iman kepada setiap kami ya Tuhan. Biar melalui ibadah pujian dan firman ini memberi kepada kami kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk mereka yang dalam pergumulan, mereka yang sakit, mereka yang susah, mereka yang tertekan. Engkau memberikan kelepasan, pemulihan, dan kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, shalom. Puji Tuhan, saudara dikasihi Tuhan. Ya, memang dalam kehidupan kita ini kerap kali kita tidak sadar bahwa ada tangan-tangan Tuhan selalu menyertai kita. Buktinya salah satu saudara, kita tidak pernah tahu dan tidak pernah minta untuk lahir di mana dan sebagai orang percaya atau tidak. Tetapi tangan Tuhan sudah menuntun sejak kita belum ada di dunia ini, Dia sudah merencanakannya. Oleh karena itu di tengah-tengah kehidupan kita ini ada tangan-tangan Tuhan yang tetap menuntun kita walaupun kita tidak melihatnya. Salah satu contoh yang kita lihat saudara yaitu mengapa kita sampai ada di Singapura dan bagaimana kemudian kita bisa menikah atau sekolah atau kerja. Saya yakin semua itu sudah direncanakan, diatur Tuhan. Namun kerap kali kita ini saudara dengan pikiran, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan itu yang membuat saudara kita menjauh dari jalan Tuhan, kurang berserah. Saya tinggal di Singapura ini saudara itu tangan Tuhan. Karena saya tidak punya kekuatan dan keberanian untuk tinggal di Singapura. Karena saat itu saya masih dalam pergumulan. Saudara, persoalan saya begitu banyak sekali. Sampai saya tulis buku saya, Masalah Adalah Berkat. Walaupun belum sampai terjadi saudara berkat itu, namun saya lihat masalah adalah berkat. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya melihat saudara bahwa melalui masalah itu kita sadar diri kita ini orang terbatas. Sehingga kita butuh Tuhan, itulah langkah yang pertama yang paling dahsyat, kita kembali kepada kekuatan Tuhan. Kalau tidak melalui masalah kita tidak akan kembali kepada kuat dan kuasa Tuhan, saudara. Kita akan selalu dengan kekuatan kita sendiri. Sehingga firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Sehingga kita masuk bukan di tempat yang kutuk, tetapi kita masuk di tempat yang Tuhan memang memberikan kasih karunia-Nya. Haleluya, melalui mertua saya yang sakit, saudara, kanker stadium 4, ya payudara yang sudah menyebar, yang dikatakan dokter yang sudah tidak mungkin, itu tahun 99. Itu memang kanker sangat membahayakan, saudara. Kita tidak punya kekuatan karena mertua saya seorang pendeta, gerejanya gereja kuno, saudara. Ya, akhirnya ya melalui persoalan itulah kami sampai di Singapura dan akhirnya mujizat terjadi. Dokternya bukan dokter yang top, saudara, karena profesor tidak berani menangani, karena sudah pasti ya belum bisa sembuh saat itu. Jadi dikasihkanlah dokter yang lain. Dokter yang lain berkata, ya kamu kan dari dulu ya seperti ini, siapa tahu sembuh, saudara. Akhirnya dokter itu dipakai Tuhan untuk menyembuhkan secara ajaib. Dan dokter itu kemudian, saudara, ya dia menjadi dokter yang terkenal di Glen Eagle, pindah dari AJIT ke Glen Eagle. Kenapa? Karena menangani seorang hamba Tuhan. Menangani saja saudara, sudah dapat berkat ya.
Apalagi kita ini. Berarti kita ini di dalam diri kita ada sumber berkatnya. Jadi jangan mengejar berkat, tapi ada sumber berkatnya. Ayo kita bergaul dengan sumber berkat itu sendiri. Banyak hal saudara, kerap kali saya tidak membuang waktu saya dalam kehidupan saya tidak. Saudara, banyak yang saya harus kerjakan. Saya harus selalu merawat iman saya. Supaya tumbuh terus, saya merawat hubungan saya dengan Tuhan. Terus saya merawat saudara bagaimana pertumbuhan iman dan rohani jemaat. Karena itu tanggung jawab yang besar sebagai pelayan Tuhan. Bukan dia saja yang jadi persembahan, korban yang baik. Namun bagaimana membawa jemaat itu mengerti dan datang kepada Tuhan. Itu bukan hal yang kecil saudara. Itu tanggung jawab besar saudara. Jadi bukan sekedar khotbah, terus jadi pemimpin dan sebagainya. Tidak, tapi tanggung jawab besar, gak main-main. Sebab itu saudara, saya juga punya satu teman jemaat saudara. Waktu itu kecelakaan ya, di jalan tol. Mungkin supirnya ngantuk, dia bawa emas batangan saudara. Dari luar kota masuk Surabaya, supirnya ngantuk, nabrak trailer dan berantakan semua. Emasnya sebagian kembali, sebagian hilang. Akhirnya dia mukanya hancur semua, matanya keluar satu copot dan sebagainya. Rahangnya hancur semua. Saya waktu itu di NTT, ditelepon, waduh ini teman baik jemaat juga. Pak Fengki bagaimana? Wah saya ini di NTT. Sekarang saya penerbangan ke Singapura, saya melewati Surabaya. Saudara, dia ada di rumah sakit ya Surabaya. Saya berdoa saudara, waduh nggak bisa. Akhirnya dia besoknya dikirim ke Singapura dengan pesawat pribadi. Ya intinya saudara, gak mungkin lah sembuh. Karena sudah hancur semua mukanya kayak semangka begitu. Nah, akhirnya istrinya nangis, anaknya nangis saudara. Saya datang, saya bilang, saya malam berdoa. Dan saya melihat ya suamimu, papamu ini sepertinya sama dokter-dokter berpakaian, saudara, pakaian operasi masuk kontainer. Tahu kontainer saudara ya? Itu dalam mimpi. Masuk kontainer, setelah masuk gitu. Nggak tahu bagaimana keluar gitu. Saya nggak melihat terus keluarnya bagaimana. Tetapi saya lihat papamu itu jalan sama saya pergi ke desa pelayanan gitu. Ngelewati sawah, terus dia kencing gitu. Ya dia berjalan sendiri gitu. Jadi ya saya bilang Taji, ya saya bilang anaknya juga, ini sekarang operasi nggak usah tegang, ayo makan aja deh, karena bakal jadinya seperti itu gitu saudara. Nah betul, akhirnya sembuh saudara, sudah gak mungkin jadi sembuh, mukanya jadi lebih muda lagi. Terus waktu sembuh dia tanya begini, loh Pak Fengki kalau lihat waktu saya jalan itu dengan dua mata kelihatan apa enggak? Oh saya enggak lihat itu. Yang saya tahu pokoknya Bapak bisa jalan sendiri. Dengan dua mata atau satu mata saya tidak tahu. Yang pasti Bapak bisa jalan sendiri. Dan apa yang Tuhan tunjukkan itu terjadi. Hidup kita di dunia ini ada tangan-tangan Tuhan yang menyertai kita, namun kita tidak pernah melihatnya. Oleh sebab itu mari iman kita ini kita tumbuhkan, saudara, supaya merindukan pimpinan Roh Kudus. Kita kembali lagi, jangan sampai kita dipimpin oleh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, tapi kita ingat bahwa kita lahir di dunia pun kita nggak tahu. Sampai hari ini pun ada tangan Tuhan yang menyertai kita. Marilah kita berserah kepada Tuhan. Iman kita bukan untuk saudara berjalan sendiri, tapi iman kita minta supaya Roh Kudus memimpin kita. Kita lihat dalam kitab Roma 15 ayat 13 sampai 18. Saya bacakan. Semoga Allah sumber pengharapan. Saudara lihat ini, Tuhan itu bukan pengharapan, sumbernya. Kalau saudara kehabisan pengharapan hari ini, silakan datang kepada Tuhan. Tidak akan pernah habis pengharapanmu. Walaupun mungkin satu pengharapan sudah selesai. Mungkin persoalan bertubi-tubi. Sumber pengharapan tidak mungkin habis. Namanya sumber itu mengalir terus. Biar hari ini siapapun di antara kita yang letih lesu putus asa. Yang sudah tidak punya pengharapan. Saudara jangan mengambil keputusan sendiri. Serahkan kepada Tuhan. Tangan Tuhan menyertai kita. Sumber pengharapan.
memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Jadi memenuhi kita, saudara, dengan damai sejahtera dan sukacita. Luar biasa enggak? Jadi dalam persoalan kita pasti ada sedih lah, saudara. Tetapi dalam kesedihan kita, ayo saudara, kita belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kesedihan itu kita sebagai manusia. Tetapi saudara, ketika kita mengucap syukur, sukacita, damai itu datang dari Tuhan, bukan dari kita, bukan dari teman kita, bukan dari dunia, tapi dari Tuhan yang sumber pengharapan itu sendiri. Dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus. Jadi iman saudara harus dihubungkan dengan Roh Kudus. Kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ayo kembali iman kita, saudara, membuat supaya kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Katakan sumber pengharapan dulu. Kurang keras, itu baru mengalir harapan. Kalau sumber itu memancar terus. Saudara tahu itu kalau orang menggali sumur, nggak dapat, 2 meter nggak dapat, mungkin begitu cangkul terakhir, saudara, 2 meter lebih, airnya itu bukan keluar pelan-pelan, langsung naik ke atas. Nah, namanya itu sumber. Nah, kita lihat ya, sumber pengharapan. Loh, kok tambah pelan lagi ini. 1, 2, 3, sumber pengharapan yang mantap gitu. Berlimpah-limpah dalam pengharapan. 1, 2, 3. Berlimpah-limpah dalam pengharapan. Itulah yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Jadi bukan mengejar berkat, tetapi kita ada sumber itu dalam diri kita. Nah, kita mesti bergaul dengan Tuhan. Kita lihat terus ayat yang ke-14. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan. Jadi orang Kristen tidak boleh jahat. Orang Kristen itu penuh kebaikan. Namanya penuh itu, saudara, bukan banyak loh. Kalau banyak itu, saudara, belum tentu penuh. Kalau penuh itu ya penuh. Diisi ya nggak mungkin, penuh. Sehingga ketika dijahatin orang tetap keluar baik. Dimusuhi orang tetap baik. Dicaci maki tetap baik karena penuh. Bukan banyak. Banyak orang Kristen, banyak, saudara. Tapi tidak penuh. Sehingga begitu ada kejahatan, wah dia mesti koleksi dulu ini. Mau yang kebaikan keluar atau yang masih sisa-sisa kejahatan ini. Kita harus penuh, saudara. Ya, penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasihati. Ini kata saudara, dengan segala pengetahuan. Kita harus belajar firman Allah, bukan cuma saudara datang beribadah. Banyak orang, oh aku di gereja beribadah kepada Tuhan. Memang kita harus beribadah karena dia Tuhan Allah kita yang kita sembah. Namun Tuhan ketika kita sembah, dia tidak mau kita cuma ibadah menyembah. Dia mau supaya kita punya pengetahuan, punya pengertian, dan tumbuh. Katakan amin dulu. Sehingga saudara datang di gereja, jangan cuma aku sudah beribadah Tuhan, aku setia. Iya, kita sudah setia. Tapi Tuhan ingin memberi kepada kita pengertian, pengetahuan, hikmat. Amin. Itulah tuntutan seorang hamba Tuhan dan gereja. Harus dia bisa punya sumber pengharapan. Supaya saudara mengerti semuanya itu. Terus, namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu. 16, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi, ya, dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Saudara ini sudah disucikan oleh Roh Kudus. Tinggal saudara memberikan hidup saudara sebagai persembahan. Karena kita bukan orang Israel, kita bukan Yahudi, bukan keturunan Abraham secara fisik yang perlu disunat, tetapi kita keturunan Abraham secara iman yang lahir oleh darah Yesus dan Roh Kudus. Saudara, sehingga saudara, kita harus memberikan persembahan yang lebih baik. Jangan seperti orang-orang ahli Taurat, dia datang ke ibadah, saudara. Dia cuma berpakaian, berdoa panjang-panjang, bukan salah. Hidup kita ini bukan soal doa panjang, kata Tuhan, percuma.
so berpakaian putih, doa panjang-panjang di tikungan, tapi masuklah dalam kamarmu. Hubungan dengan Tuhan itu lebih penting dari panjangnya doa kita. Hubungan dengan Tuhan itu lebih penting dari cuma jam-jam ibadah kita datang ke gereja. Tapi hubungan itu membuat kita semakin dekat. Bukan kita cuma menyembah saja datang di gereja. Sebab itu pengertian firman ini tidak mudah, saudara. Persembahan yang berkenan kepadanya. Ayo kita berlomba-lomba sebagai orang percaya. Memberikan hidup kita kepada Tuhan. Karena dikatakan, kenapa bangsa Israel ditolak? Kalau saudara baca kitab Matius pasal 21 dan sebagainya. Saudara akan lihat, mereka ditolak. Supaya bangsa-bangsa lain itu diterima dan menghasilkan buah. Jadi bukan cuma percaya. Makanya dikatakan, saudara, yaitu sebagai persembahan yang berkenan. Kita lihat terus. 17. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. 18. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain. Ingat, saudara, harus ngomong firman, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada 1, 2, 3. Ketaatan oleh perkataan dan perbuatan. Kembali lagi ke Kristenan itu tidak sekedar ibadah. Itu persembahan yang hidup dengan hati yang taat, saudara. Tidak boleh main-main. Kita harus mulai kembali ke Tuhan sungguh-sungguh. Sebab itu kita lihat poin yang pertama, yaitu bicara tentang pimpinan Roh Kudus. Memimpin kita kepada apa, saudara? Memimpin kita kepada kebenaran. Memimpin kita kepada mana, saudara? Memimpin kita kepada apa yang Yesus ajarkan. Jangan sampai dunia yang ajarkan. Dunia ini sedang menipu kita. Tadi dikatakan oleh kesaksian. Dicoba, ditawari, mau enggak pekerjaan ini? Asal kamu tinggalkan pelayanan. Pikir-pikir kalau mikir duit, ya tinggalkan pelayanan. Tinggalkan ibadah. Aku tujuanku ibadah kan supaya kaya, Tuhan. Nah sekarang kaya berarti jalan Tuhan. Itulah kalau orang mengejar di gereja, bukan mengejar sumber, tetapi mengejar berkatnya, itu yang salah. Sehingga ketika diberkati dunia lain, dengan meninggalkan sumbernya dia berani. Tetapi kalau orang di gereja, dia mencari sumbernya, dia akan taat sama Tuhan. Amin. Dia enggak bicara diberkati sana supaya meninggalkan ibadahnya, meninggalkan imannya, dia enggak mau. Termasuk saudara waktu kita mungkin dapat pacar, wah mungkin ganteng, mungkin cantik. Saudara kena matanya bengkok sedikit aja hati kita hilang sudah. Hati hilang tapi iman jangan hilang. Hati hilang Pak saya Pak. Loh kamu sudah mempersembahkan Tuhan. Sudah Pak. Kata Tuhan apa? Persembahkanlah, saudara. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan, loh kok bisa hilang gimana? Sudah diberikan Tuhan kok bisa hilang? Berarti hatimu masih kamu punya dong. Saudara. Maka kalau sudah dipersembahkan, diberikan kepada Tuhan, saudara. Sudah gak mungkin lagi kita bisa hilang. Sebab itu saudara pimpinan Roh Kudus gak main-main. Mari kita sungguh-sungguh, ini bangsa Israel itu dipimpin oleh tiang awan. Saudara tahu ya? Tiang awan ketika dia keluar dari Mesir, dituntun. Bukan di jalan yang biasa mereka lewat. Yang cuma 7 hari sampai di Kanaan, Israel. Tapi di jalan yang salah. Bangsa Israel ngomong, loh ini jalan yang salah. Musa bilang, aku ini sudah keluar sana dan balik ke sini, aku tahu benar. Tapi persoalannya sekarang Tuhan yang memimpin, bukan aku yang memimpin. Aku sebagai pemimpin, tapi Tuhan yang memimpin jalan hidupku. Banyak pemimpin merasa dia memimpin jalannya sendiri. Padahal seorang pemimpin adalah manusia yang setiap langkah dan hidupnya itu dipimpin oleh Tuhan. Kita hanya memimpin orang, tapi langkah hidup kita, hidup saya dipimpin oleh Tuhan. Amin. Jangan merasa diri saudara seperti saya pemimpin, terus saya memimpin seandainya sendiri, nggak bisa. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya sampailah di laut. Wah bahaya sekali nih. Masalah malapetaka. Musuh di belakang. Tapi Tuhan berkata, jalanmu bukan jalanku. Rencanamu bukan rencanaku. Seperti tingginya langit dan bumi.
Itulah perbedaannya. Jalanmu engkau merencanakan, tapi Tuhan yang menentukannya. Amin. Akhirnya jalan Tuhan dibuka, bukan jalan manusia. Lautlah dibelah. Kalau jalan Tuhan, saudara, itu sudah tidak bisa dipikir dengan pikiran manusia. Ketika kita mengikuti Tuhan, aduh luar biasa. Kerap kali kita, saudara, bisa kaget-kaget terus, saudara. Harus kuat imannya. Kemudian mereka jalan, musuh mendekat. Tiang awan, saudara, yang mimpin mereka mundur ke belakang. Setelah membuka, menuntun jalannya, dibikin jalan ke depan ini, sudah, laut dibelah jadi dua. Kamu berjalan di sini, ini musuh di belakang, aku di belakang sekarang. Tiang awan di belakang. Di belakang bangsa Israel, di antara orang Mesir yang mau masuk, dia melindungi saudara. Sehingga orang Mesir itu mengejar, mendekat, namun tidak pernah bisa menyentuh. Sehingga saya tulis dalam buku saya, masalah adalah berkat. Berkat itu ada. Namun kita tidak dilibas oleh berkat. Tapi Tuhan akan mengubah berkat itu. Bukan berkat, masalah itu saudara. Kita tidak dilibas oleh masalah. Tetapi justru masalah itu saudara, Tuhan akan ubah menjadi berkat itu sendiri. Amin. Jadi saudara harus tahu bahwa masalah yang kita hadapin itu, gitu. Jangan dilihat masalah, bagi kita masalah. Tapi bagi Tuhan itu ada sesuatu yang dibalik daripada masalah itu. Ada rencana Allah di balik masalah itu, saudara. Buktinya ketika mereka menghadapi badai, Tuhan ada di balik badai itu. Jadi jangan lihat badainya, tapi tetap lihat Tuhannya. Kalau kita lihat badainya terus, kita nggak akan lihat Tuhan, saudara. Mata kita lihat persoalan, tapi iman kita melihat Tuhan. Jangan iman kita melihat persoalan. Saudara, mata kita lihat Tuhan nggak pernah lihat. Karena mata jasmani ini kotor. Mana bisa lihat Tuhan? Harus ada imannya. Karena orang yang suci hatinya bisa melihat Tuhan. Itu hal yang pertama. Mari kita mau dipimpin oleh Roh Tuhan. Sehingga akhirnya saudara lihat bangsa Israel naik ke atas, keluar. Tapi orang Mesir, saudara, waktu orang Mesir itu ketika mereka mulai kesulitan karena dihalang-halangi tiang awan. Dan apa yang terjadi? Ketika bangsa Israel keluar semuanya, laut menutup. Dan mereka dikubur hidup-hidup. Tuhan menolong kita sekaligus melenyapkan masalah-masalah kita. Tuhan tidak hanya menolong kita saja, saudara, tapi dia juga akan menutup semuanya itu. Sebab itu orang percaya, ingat kalau Tuhan bekerja, dia tidak pernah setengah-setengah. Manusia bekerja setengah-setengah, tapi Tuhan tidak pernah. Sebab itu kuatkan hatimu, lebih cinta Tuhan. Karena dia itu segenap, saudara, kasihnya lebih besar daripada semua yang ada di dunia. Kita lihat hal yang kedua, yaitu mari kita jadi kawan, ya, kawan kerja Tuhan. Menjadi kawan kerja Tuhan. Jangan lagi menjadi kawan kerja dunia, kawan kerja emosi, kawan kerja iri hati, kawan kerja apalagi keluh kesah, tapi kawan kerja Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah tantangan, kita tidak pernah sendiri. Sehingga kita tidak boleh dilibas oleh persoalan itu. Tapi di dalam persoalan itu, kita tetap menjadi berkat bagi yang lainnya. Banyak orang Kristen sekarang, saudara, ketika ada masalah, dia menjadi masalah. Dia menjadi masalah bagi temannya. Aduh, aku tidak punya masalah, ini persoalan. Ya nanti kita, tidak bisa, tolonglah aku, saudara. Ketika kita punya masalah, saudara, jangan sampai kita dilibas oleh masalah itu. Saudara, kita harus tetap menjadi berkat bagi orang lain. Bukan mengejar berkat. Banyak orang punya masalah, saudara. Ketika dia punya masalah, dia karena terobsesi di pelajaran gereja. Aku harus dapat berkat, mengejar berkat. Ketika punya masalah, dia ganggu temannya supaya dapat berkat. Tapi orang yang benar-benar punya Tuhan, yang mau jadi kawan kerja Tuhan, ketika dia punya masalah, dia tidak mau mengejar berkat temannya, tidak mau membuat masalah bagi temannya, dia tetap ingin menjadi berkat bagi temannya.
Itu orang Kristen yang sejati. Karena dia yakin bahwa dia adalah kawan sekerja Allah. Bayangkan saudara kalau kita ini kawan sekerja dari orang-orang penting. Masa kita ini saudara gampang-gampang mengambil keputusan yang salah. Maka saudara dipanggil sebagai duta dari Singapura, Indonesia. Dan saudara pasti sudah dipercaya. Disiapkan semuanya. Sehingga kita tidak perlu lagi hidup kita, saudara, seperti kita yang lalu. Tapi kita harus menjadi manusia yang baru. Karena kepercayaan itu, saudara. Bukan karena kekuatan kita, Bapak Ibu. Kekuatan kita ini, kita ini manusia lemah lah. Saudara, kalau kita mau lakukan apa saja, pasti juga ada dampaknya. Saya berusaha untuk melatih. Ya, maksudnya kekuatan supaya tetap kuat gitu saudara. Karena sering traveling. Dari sini ke Batam, nanti Batam sini lagi, Bali lagi ke Kupang, Bali lagi Surabaya, terus ada Jakarta, Bogor, balik lagi Semarang, Surabaya. Bayangin, itu apalagi kalau kita naik pesawat di Indonesia, kerap kali kita ini naik turun tangga. Nah, pesawatnya kan parkir di tempat lain. Jadi ada harga rata cuma sebagai monumen, tidak apa-apa lah, sekali-sekali begitu. Tapi Indonesia baik, supaya kita itu melatih kaki kita tujuannya. Supaya saya jadi tidak boleh marah-marah. Jadi saudara, saya mulai melatih diri saya. Kalau dulu kekuatan saya sekian, saya mau tambah. Dalam seminggu ini, saya mau nambah kekuatan saya dalam latihan itu. Ya latihan apalah, saudara, mungkin kalau jalan kaki, lari atau push up, saya mesti tambah. Waduh, pokoknya dulu sekian, sekarang mesti sekian dulu rata-ratanya. Enggak boleh umurnya tambah tua, tambah enggak kuat, enggak. Saya naikkan. Waduh, pertama kali latihan, sudah lelah. Hari kedua lelah. Hari keempat sudah biasa. Jadi badan kita ini gampang lelah. Tapi kalau kita punya kekuatan dan kita punya kemauan dan kita mau dilatih Tuhan, kita pasti tetap kuat. Kita ngelatih sendiri aja kuat, apalagi kalau ada Tuhan. Jadi jangan pernah mundur. Orang yang mundur, yang putus asa, saudara, berarti imannya tipis. Saudara, iman kalau tipis itu berat sekali. Maksudnya imannya lemah. Kita perlu baca firman lagi. Kita perlu baca firman lagi. Gitu. Supaya apa saudara, kalau kita sadar bahwa kita kawan sekerja Allah. Kalau kita tidak mau menjadi kawan sekerja Allah, apa akibatnya? Kalau kita memberontak tidak mau taat, apa akibatnya? Kita lihat Yesaya 63 ayat yang ke-10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Maka ia, Roh Kudus, berubah menjadi musuh mereka. Dan Roh Kudus sendiri berperang melawan mereka. Ini terjadi kepada bangsa Israel. Dikatakan, bukankah waktu dahulu aku membawa kamu melewati, membelah laut dan berjalan di tempat itu? Bukankah aku merawat kamu? Gitu. Mengapa sekarang kita memberontak tanpa sadar dalam kehidupan kita? Tidak mau dipimpin Roh Kudus. Kita tetap mau dipimpin oleh emosi kita, amarah kita, saudara, ego kita. Sudah di gereja berpuluh-puluh tahun mendengar firman dan hafal semua. Pendetanya sudah dari satu yang mati, ganti satu mati, ganti satu mati, saudara. Tapi kita tidak pernah mati, manusia lama kita. Gitu loh. Tapi kita harus perlu mati manusia lama kita. Datang di gereja bukan berarti berapa jumlah saya ke gereja, berapa lama saya ke gereja. Penjahat yang di sampingnya Tuhan itu belum pernah ke gereja. Belum pernah percaya. Hanya waktu lihat Yesus waktu itu percaya, beres sudah. Artinya hari ini jangan mengandalkan berapa lama kita ke gereja. Saudara, tetapi yang pasti, saudara, jangan pernah memberontak. Amin. Belajar untuk taat itu tidak gampang. Karena dikatakan bahwa perjanjian lama itu menubuatkan akan datang. Bahwa aku Tuhan akan memberikan kepada kamu hati yang baru dan hati yang taat. Itu saudara kitab Yeskiel, berarti 500 tahun sebelum Yesus. Ketika Yesus turun, itulah yang digenapi. Kita punya hati yang baru yang taat, bukan lagi berontak. Memberontak saudara, tidak boleh.
dan mendukakan Roh Kudus. Siapa yang memberontak akan mendukakan Roh Kudus. Maka ia berubah menjadi musuh mereka. Kalau orang lain musuhan kita, kita pasti ditolong Tuhan. Tapi kalau Tuhan, saudara, yang menjadikan kita sebagai musuhnya, berat. Kok bisa, Pak? Ada, saudara, firman-Nya. Ya, saya mau tambah ayat sedikit. Yakobus 4 ayat 4, tambahan saja. Supaya teman-teman ini, bahwa kita tidak boleh ngomong sembarangan, tapi kalau kita tidak ada dasar firman-Nya. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya, saudara, musuh Allah. Tuhan tidak pernah menjadikan kita musuh. Tetapi kerap kali kita memposisikan menjadi musuh Allah. Ya, Roh Kudus tidak pernah memusuhi kita. Tapi kerap kali kita memposisikan diri menjadi musuhnya. Sehingga saudara, saya menulis buku saya, Musuh Allah dalam Gereja. Menakutkan saudara. Ketika orang lihat, apalagi saya kasih bukunya tuh warna hitam tulisan merah. Menakutkan ini. Musuh Allah dalam Gereja. Orang gereja bilang, jangan ini bukan Kristen, saudara. Yang orang dunia bilang, ini betul saudara. Orang Kristen memang dimusuhi Allah. Tetapi orang yang non-Kristen ketika membaca dipikir seorang Kristen memusuhi Allah. Dia membaca orang non-Kristen, di dalamnya ada firman. Dia bertobat. Sedangkan orang Kristen menganggap buku ini, wah ini bukan dari Kristen. Nggak bertobat. Buku itu saya tulis karena saudara, itu tahun-tahun yang lampau. Lampau itu tahun 19 sekian. Ketika saya di Manado, pelayanan saya ini sering misi. Hampir seluruh Indonesia. Termasuk saya lebih banyak, bukan KKR untuk umum, tetapi untuk hamba-hamba Tuhan, seminar-seminar. Karena saya pikir gereja tidak bisa dirubah kalau nggak pemimpinnya yang berubah. Pemimpinnya harus berubah sehingga dia bisa merubah semuanya. Sehingga saya keliling-keliling, sudah 4 kali saya keliling Indonesia. Saudara, sejak yang lalu sampai terakhir kemarin sampai tahun 2000 berapa. Saya keliling. Itu sekali saya keliling itu 3-4 tahun untuk seluruh keliling Indonesia. Dan minimal 20.000 pendeta sampai 40.000 pendeta. Gak gampang, itu kos besar. Dan ketika saya ada di Manado, saya berdoa. Waktu di dalam doa saya itu waktu doa saudara, saya waktu doa itu saya melihat. Jujur saya melihat, bukan mata terbuka, tapi saya melihat seperti benar-benar melihat. Ada ruangan seperti ini, dan ada saudara sosok baju putih di hadapan saya. Dan ada kursi satu, saya duduk sendiri, saudara. Saya nggak ada orang. Ini pengkhotbah. Bajunya putih, rambutnya panjang, saudara. Loh, Tuhan Yesus, saudara. Saya terkejut saat itu. Wah, saya sudah tulis buku saya dan Musuh Allah dalam Gereja. Dia khotbah tentang Yakobus pasal 4 ini, saudara. Semua dia khotbahkan. Dia khotbah sampai saya bilang, Tuhan, enggak usah terlalu semangat. Jemaatnya cuma satu, saya saja. Saya bilang, Tuhan gak usah, cuma saya satu. Saya lihat dia senang. Wah, dia tetap khotbah terus, saudara. Sehingga itu yang merubah saya. Walaupun satu orang tidak akan mengurangi semangat saya untuk khotbah. Karena saya khotbah bukan untuk manusia, tapi saya menjadi pelayan Tuhan. Saya bukan dinilai manusia, tapi dinilai Tuhan. Amin. Sehingga itu kalau setiap khotbah, anggap aja itu hari yang terakhir. Nah itu kemudian saya tulis semua apa yang Tuhan khotbahkan, saya tulis dalam buku saya Musuh Allah dalam Gereja. Dan ini sedang direvisi, sedang masuk jilid 1-nya lampau, tapi akan saya revisi dulu, dan jilid kedua akan muncul. Sekarang belum waktunya, mungkin tahun depan. Karena sekarang lagi masih bingung banyak hal lah, saudara. Ngurusin gereja-gereja setelah pandemi, ada sesuatu yang harus kita urus. Makanya dari sini, bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Itu Tuhan sendiri yang khotbah. Bagaimana respon kita? Kita lihat yang terakhir. Mendengar suara Tuhan. Sebenarnya lebih cocok itu bertanya pada Tuhan. Tapi saya katakan mendengar suara Tuhan saja. Karena orang bertanya kalau nggak mendengar ya repot. Tapi banyak orang bertanya tapi tidak mau mendengar. Saya sudah bertanya 5 tahun Pak, tapi tidak mau mendengar saudara. Nah ini yang berat itu. Kalau kita mau mendengar, pasti kita mau bertanya saudara. Banyak orang bertanya nggak mau mendengar. Tapi kalau kita mau mendengar, berarti kita mau tanya.
Jelas itu. Nah, satu contoh yang sederhana, ini saya kasih contoh di dalam saudara kisah dari perjanjian lama, yaitu Raja Daud. Dia bertanya dan Tuhan menjawab. Kita lihat dulu. 1 Samuel 23 ayat 1 sampai 13. Diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila. Kota Kehila daerah orang Israel. Saat itu yang menjadi raja Israel, ya itu adalah Raja Saul. Dia sendiri dikejar-kejar. Daud sendiri sembunyi di perbukitan di goa-goa. Nah, ketika saudara dia mendengar bahwa kota Kehila orang Israel ini diperangi oleh Filistin, dan Filistin menjara tempat-tempat pengirikan, kita lihat ayat 2. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Ini suksesnya saudara, bertanya dan ingin mendengar jawaban. Kalau ingin mendengar jawaban, harus ada pertanyaan, saudara. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda, kita sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Kehila, melawan barisan perang orang Filistin. Karena saat itu Daud sama teman-temannya itu lagi dikejar-kejar Saul. Sehingga dia sembunyi-sembunyi, ngungsi-ngungsi. Sekarang ada kota itu Israel lagi diserang Filistin. Daud itu punya, walaupun dia bukan raja, tapi dia punya tanggung jawab. Tuhan, apakah aku boleh pergi ke Kehila dan berperang? Pergi, kalahkanlah. Teman-temannya ngomong, kita ini sedang ngungsi. Itu bukan urusan kita. Itu urusan Raja Saul. Dia sebagai raja, urusannya dia, ngapain kita ngurus? Nanti kalau kita jadi raja, baru kita ngurus. Ini orang yang kerdil, saudara. Tetapi apa, saudara? Kita lihat. Lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila. Sebab aku akan menyerahkan orang Filistin dulu ke dalam tanganmu. Jadi keputusan itu bukan keputusan orang banyak. Keputusan itu di tangan Tuhan. Ketika dia tanya, Tuhan berkata, pergilah. Teman-teman bilang, enggak loh, kita enggak mau loh, kita bahaya. Oke, aku tanya Tuhan lagi deh. Betul enggak saudara? Dia tanya, Tuhan ngomong, tetap pergi. Dia enggak pusing dengan orang lain. Dia tetap berperang. Saudara. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu. Dihalonya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila, sudah menang. Terus apa yang terjadi? Ketika Abiatar bin Ahimelek melarikan kepada Daud ke Kehila, ia turun dengan membawa efod di tangannya. 7. Kepada Saul diberitahukan, Saul diinformasikan bahwa Daud telah masuk ke Kehila. Berarti Saul diberitahu, Daud sudah berperang dengan Kehila dan sudah merebutnya. Pasti dia juga kecapean, pasti ada luka-luka. Ayo kita serang, gitu saudara. Berkatalah Saul, Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku. Sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang, ia telah mengurung dirinya. Betul saudara. Ketika dia masuk kota, Saul bilang, kita nggak kejar lagi di bukit-bukit susah. Sudah masuk kota kita kepung beres. Sekarang kita buat orang kota Kehila itu takut supaya menyerahkan Daud hidup-hidup kepada saya. Nah, saudara. Maka Saul memanggil seluruh rakyat pergi berperang ke Kehila dan mengepung Daud dengan orang-orangnya. Dia pergi, saudara. Terus ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, berkatalah ia kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kemari. Perhatikan ini saudara, cerita ini sederhana. Berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel, hambamu ini telah mendengar kabar pasti, bukan kabar burung.
bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Keila dan memusnahkan kota ini oleh karena aku. Saudara, terus akan diserahkan oleh warga-warga kota Keila itukah aku ke dalam tangannya? Akan datangkah Saul seperti yang telah didengarkan oleh hambamu ini? Dua pertanyaan. Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hambamu ini. Jawab Tuhan, ia akan datang. Dia tanya dua, dijawab satu. Dia tanya pertama apa, saudara? Akan diserahkan, ya. Apakah dia akan datang? Nah, tetapi Tuhan berkata, ia akan datang. Terus apa, saudara? Kemudian bertanyalah Daud. Yang dua tanya dua, dijawab satu. Tanya lagi yang kedua. Kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan oleh warga-warga kota Keila itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan, akan mereka serahkan. Kenapa? Tuh, Daud tanya dua, itu dijawab cuma satu. Apakah Tuhan itu, saudara, Tuhan yang tidak bisa, saudara, yang seperti manusia lupa jawabnya? Tidak. Tapi kenapa seperti Tuhan jawab satu? Sehingga firman ini muncul. Daud tanya, itu menunjukkan, saudara, bahwa Daud itu betul-betul bertanya kepada Tuhan. Ingin minta jawaban. Dan ini terjadi Tuhan izinkan supaya mengajar kepada kita. Kalau kita tanya dua, dijawab satu, tanya lagi. Amin. Kita tanya tiga, gak dijawab, kita hilang. Kita nggak tanya lagi. Kalau kita sudah jawab, sudah bagus. Kalau Tuhan sudah jawab, berarti sudah bagus. Kita lihat ayat selanjutnya. Lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya kira-kira 600 orang banyaknya. Mereka keluar dari Keila dan pergi kemana saja mereka dapat pergi. Apabila kepada Saul diberitahukannya bahwa Daud telah melepaskan diri dari Keila, maka tidak jadilah ia maju berperang. Luar biasa, saudara. Inilah kisah-kisah itu. Sehingga hari ini mari kita belajar untuk tanya kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu mau menjawab. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Tuhan kau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan dan Kau memberikan Tuhan kepada kami berkat-Mu, kebaikan-Mu, kasih-Mu kepada setiap kami, sampai kepada anak cucu kami. Biar Engkau tetap menjaga melindungi kami semuanya. Mari dekapkan kedua tangan-Mu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Kalau Tuhan membuka pintu dan memberkati, tidak satu pun yang bisa menahannya. Tapi kerap kali hati kita tidak tahan uji, menjadi kikir, sombong, sibuk dan sebagainya. Sebab itu firman Tuhan berkata, Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati bagi dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita sehingga kita punya kehidupan yang pasti, pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja, jemaat dan umatnya yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa
yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati.